Halo, piye kabare? Kawan-kawan kesatria penanggulangan bencana dimanapun Anda berada? Khususnya nih buat kesatria penanggulangan bencana yang lagi siaga di wilayah Malang, Lumajang, dan sekitarnya. Betul banget. Sejak kemarin, tanggal 19 November 2025, status Gunung Semeru kan resmi naik jadi awas level 4. Kita doakan ya, semoga semua kawan-kawan di sana selalu dalam lindungan Gusti Allah. Karena ya hanya atas izinnya lah bencana itu bisa terjadi. Amin. Ngomong-ngomong soal Semeru nih, orang kan pasti langsung kebayang ya letusan yang dahsyat gitu. Pasti. Tapi tahu nggak sih, erupsi Semeru tahun 2021 yang dampaknya luar biasa parah itu, pemicu utamanya ternyata bukan ledakan dari dalam gunung. Hah? Serius? Terus apa dong kalau bukan dari dalam? Cuma hujan deras, ternyata cuma karena endapan material di puncak itu longsor ke guyur hujan, akibatnya jadi awan panas maut yang meluncur ke bawah. Gokil kan? Wah, beneran. Cuma karena hujan? Nah, dari fakta gokil barusan, kita jadi penasaran nih. Iya kan? Hari ini kita bakal bedah tuntas, apa sih bedanya erupsi Semeru yang baru aja terjadi di 2025 ini sama tragedi 4 tahun lalu di 2021. Betul. Kita akan lihat kronologinya, respons pemerintah dan warganya, dan yang paling penting, pelajaran apa yang udah kita petik. Apa benar kita sekarang jadi lebih sigap? Langsung aja kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari yang tahun 2021 dulu ya, biar dapat konteksnya. Boleh. Jadi yang 2021 itu, seperti yang tadi disebut, jenisnya erupsi sekunder. Sekunder itu maksudnya pemicunya dari luar, bukan dari dalam gunung gitu ya? Tepat. Jadi di puncak Semeru itu ada, sebut saja lidah lava, sisa erupsi sebelumnya yang udah dingin, tumpukan material raksasa gitu. Oke, kebayang. Nah, tumpukan ini diguyur hujan dengan intensitas super tinggi terus-menerus, turun salju tapi isinya material panas, pekat, meluncur dengan kecepatan tinggi. Di laporan disebut luncurannya sampai 4 km ke arah Besukobokan. Angka 4 km itu kedengarannya mungkin nggak jauh-jauh amat ya untuk skala gunung berapi. Tapi dampaknya loh, jangan salah. Nah, itu dia dampaknya destruktif banget. Ada 51 korban jiwa, dan yang paling ikonik, jembatan Geladak Perak hancur total. Dan jembatan itu bukan cuma jembatan biasa kan? Itu urat nadi utama yang nyambungin Malang sama Lumajang. 21 itu kayak serangan mendadak. Jebakan cuaca bisa dibilang. Ancamannya datang dari puncak yang longsor, bukan dari kawah yang meletus. Oke, itu gambaran 2021. Serangan diam-diam, longsoran panas mematikan. Sekarang kita lompat ke 2025. Ini ceritanya beda total. Beda banget. Kalau yang 2025 ini bukan lagi gunung yang longsor, tapi gunung yang benar-benar lagi batuk dari dalam. Kekuatannya penuh ya? Erupsi primer istilahnya ya. Betul. Erupsi primer klasik. Semua tandanya nunjukin aktivitas magma yang super intens di perut Semeru. Skalanya juga jauh lebih masif. Di laporan PVMBG disebut kolom abunya sampai 2000 meter di atas puncak. Itu tingginya kayak 4 Monas ditumpuk di atas gunung ya. Haha, bisa dibilang gitu. Dan itu baru kolom abunya. Awan panasnya. Ini yang bikin merinding. Angkanya gila-gilaan sih. Laporan awal bilang 7 km, terus ada data lagi 8 km, bahkan ada catatan relawan di lapangan yang nyebut potensi jangkauannya sampai 13-14 km. Bayangin, dari 4 km di 2021, sekarang belasan kilometer. Ini peningkatannya eksponensial. Dan bukan cuma jaraknya kan, data seismiknya juga serem. Nah, itu. Dalam rentang 6 jam aja, dari tengah malam sampai jam 6 pagi, terekam 45 kali gempa letusan. 45 kali? Iya. Coba bayangin, kita ada di kaki gunung yang geter dan meletus terus-terusan selama berjam-jam. Ini bukan satu ledakan besar, tapi siksaan vulkanik yang nggak berhenti-berhenti. Pantesan ya eskalasi statusnya cepet banget. Itu juga beda kan sama 2021? Beda jauh. Di 19 November 2025 itu, statusnya naik dari level 2 waspada ke 3 siaga jam 4 sore. Terus? Cuma 1 jam kemudian, jam 5 sore langsung loncat ke level 4. Awas! 1 jam? Secepat itu? Itu pasti sinyal bahaya banget buat para ahli vulkanologi. Jelas. Itu artinya energi yang dilepasin gunung ini naiknya cepet banget dan di luar kewajaran. Ini bukan erupsi biasa. Ini peristiwa luar biasa yang butuh tindakan darurat super cepat. Oke,
Jadi jelas banget bedanya, 2021 itu serangan diam-diam karena longsor, 2025 itu deklarasi perang terbuka dari dalam gunung. Dan perbedaan karakter ancaman ini direspons dengan cara yang beda banget juga. Disinilah kita mulai lihat pelajaran dari 2021 itu beneran dipakai. Nah, ini bagian yang paling menarik. Kita lihat dari respons warganya dulu deh. Ini inspiratif banget sih. Setuju. Ada semacam memori kolektif atau pembelajaran sosial yang kebentuk dari trauma 2021. Kelihatan banget ya. Di 2025, begitu aktivitas gunung naik signifikan, warga di daerah paling rawan kayak Supiturang sama Kamar A itu nggak nungguin perintah. Nggak nungguin sirena. Betul. Mereka langsung evakuasi mandiri. Ada kutipan dari kepala dusun yang bilang, kami lebih percaya suara gemuruh gunung daripada menunggu instruksi. Itu perubahan perilaku yang luar biasa. Kalau kita lihat lagi catatan 2021, program kesiapsiagaan kayak Destana itu sebetulnya udah ada loh di Desa Sumberwulu. Oh, udah ada dari dulu? Udah, mereka punya peta risiko, jalur evakuasi. Tapi masalahnya, skala erupsi 2021 yang dipicu hujan itu di luar semua skenario yang pernah mereka latih. Nggak ada yang nyangka longsoran material bisa sedahsyat itu. Jadi bisa dibilang, pengalaman pahit 2021 itu jadi simulasi bencana paling efektif yang pernah ada. Tepat. Teori di atas kertas dikalahin sama kenyataan pahit di lapangan. Dan kenyataan itulah yang ngebentuk kewaspadaan baru. Trauma jadi insting. Insting kolektif untuk bertahan hidup. Warga jadi aktor utama keselamatan mereka sendiri. Bukan lagi objek yang nunggu diselamatkan. Dan bukan cuma warga. Pemerintah daerahnya juga nunjukin level kesigapan yang beda kelas. Gercep banget ya, kelihatan dari timeline kebijakannya. Bupati Lumajang, Ibu Indah Amperawati, di hari yang sama status naik jadi awas. Langsung tekan SK status tanggap darurat bencana selama 7 hari. Nah, itu kelihatannya cuma formalitas birokrasi ya. Tapi dalam penanganan bencana itu krusial banget. Kenapa tuh? SK itu ibarat neken tombol mode darurat buat seluruh sistem pemerintahan. Rantai komando jadi jelas, dana darurat bisa langsung cair tanpa ribet, semua sumber daya bisa dikerahkan. Oh, jadi nggak ada lagi hambatan birokrasi di jam-jam pertama yang kritis itu ya? Betul. Dan ada lagi pergeseran dari reaktif ke preventif. Contohnya soal penutupan jalan. Ah ya, di 2021, lalu lintas dialihkan setelah jembatan Geladak Perak ambruk kan? Itu reaksi atas kerusakan yang udah terjadi. Kalau 2025. Polres Malang berdasarkan info peringatan dini, proaktif nutup total akses Malang Lumajang via Ampel Gading sebelum ada kerusakan fatal. Jadi mereka nggak nunggu ada korban dulu? Sama sekali nggak. Mereka antisipasi risiko. Ini perubahan cara berpikir yang fundamental. Dari manajemen dampak, jadi manajemen risiko. Keren. Berarti masyarakat dan pemerintah sama-sama belajar ya. Dan kecepatan itu semua kan bergantung sama informasi. Ini ngebawa kita ke topik komunikasi darurat. Nah, ini juga evolusinya menarik. Dari gelombang radio analog ke arus informasi digital. Tapi kita nggak bisa ngomongin ini tanpa ngasih hormat ke pahlawan komunikasi 2021. Siapa tuh? Teman-teman dari RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Waktu itu kan situasinya kacau balau. Listrik mati, sinyal HP hilang total. Oh, yang pakai HT itu ya? Di tengah kegelapan informasi itu, mereka yang jadi tulang punggung koordinasi. Mereka dengan cepat bangun jaringan komunikasi darurat dari nol. Gimana caranya? Mereka pasang stasiun radio pancar ulang portable di tempat tinggi, biar sinyalnya nyampe ke lembah-lembah terisolir. Mereka jadi net control station, kayak menara kontrol lalu lintas udara gitu, tapi buat komunikasi darurat. Wah, Semua info dari tim SAR, posko, relawan, lewat mereka. Saat teknologi modern gagal total, teknologi konvensional yang tangguh ini yang justru bekerja. luar biasa. Sekarang kita bandingkan sama 2025. Laporan-laporan bilang informasi nyebar secepat kilat. Betul. Video warga lagi evakuasi, langsung viral di grup-grup WhatsApp, di akun Instagram kayak @lumajang1. Warga jadi bisa saling ngasih kabar secara real time ya. Ngasih peringatan ke tetangga, mantau pergerakan awan panas dari postingan orang lain. Ada pelajarannya, medsos itu cepat tapi rapuh banget. Maksudnya rapuh gimana? Ketergantungannya sama infrastruktur modern tinggi banget. Coba bayangin kalau erupsi 2025 itu cukup besar buat matiin listrik dan sinyal seluler kayak 2021. Wah, iya juga. Langsung lumpuh total informasinya. Langsung lenyap, diganti sama panik dan kekacauan. Ini nunjukin sistem komunikasi paling tangguh itu bukan yang paling canggih, tapi yang paling berlapis.
Jadi bukan soal milih antara HT atau WhatsApp ya, tapi gimana keduanya bisa jalan bareng. Tepat sekali. Kombinasi idealnya, pakai medsos buat peringatan awal massal, sebarin info secepat mungkin. Tapi di saat yang sama, harus selalu ada sistem komunikasi backup yang andal kayak radio amatir. Buat ambil alih pas sistem utama lumpuh. Keren banget pembahasannya. Kita bungkus semua pelajaran tadi pakai konsep SKPDB ya. Boleh. Skill, knowledge, dan prinsip penanganan darurat bencana. Kita mulai dari knowledge, pengetahuan. Sekarang kita jadi tahu, erupsi itu tipenya macam-macam. Ada yang batuk dari dalam, ada yang longsor karena hujan. Dan knowledge ini penting banget buat kawan-kawan di lapangan biar bisa antisipasi ancaman yang tepat, nggak salah langkah. Lanjut ke skill, keterampilan. Evakuasi mandiri warga di tahun 2025 itu contoh nyata skill yang terasah dari pengalaman kan? Banget. Di lapangan, skill membaca tanda alam, ngambil keputusan cepat, dan evakuasi diri itu lebih berharga dari apapun. Itu skill bertahan hidup yang nyata. Terakhir, prinsip penanganan darurat. Prinsip cepat dan tepat itu ditunjukin sama Pemkab Lumajang. Aha. Dengan menetapkan status darurat di hari H, itu membuka akses sumber daya, dana, dan rantai komando jadi jelas. Itu pondasi penanganan darurat yang efektif. Jelas banget ya, pelajarannya benar-benar kelihatan. Nah, buat kawan-kawan Satria Penanggulangan Bencana, jangan lupa subscribe channel YouTube kita, biar nggak ketinggalan bahasan seru lainnya. Dan kalau teman-teman punya ide atau saran, langsung aja tulis di kolom komentar. Atau kalau lo punya pengalaman bencana yang lebih gokil dan ada pelajaran pentingnya, DM kita ya di sosial media. Kita tunggu cerita kalian. Kita tunggu. Oke, terakhir nih, terima kasih banyak buat para pendengar setiap podcast SKPDB yang udah rela ngabisin kuota dan waktunya. Juga buat para kontributor yang kasih masukan berharga, dan pastinya buat tim produksi yang udah begadang demi episode ini. Semoga semua upaya kita dicatat sebagai ibadah. Amin. Baiklah, sepertinya cukup sampai di sini bahasan kita kali ini. Saya Johan. Dan saya Mimi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode SKPDB berikutnya. Salam SKPDB, salam TRJ Nusantara. And as always, 3, 2, 1, and close the window.